Seringkali kita menjadi orang yang sangat mudah melemparkan tuduhan pada orang lain. Kita seringkali cenderung untuk menghakimi orang lain. Kita mengadili orang lain menurut apa yang kita pikirkan, kacamata kita sendiri. Dan tahukah Anda bahwa kerap kali kecenderungan ini lahir dari sikap batin yang tidak bahagia. Anda bukan pribadi yang happy inside in yourself. Anda bahkan mungkin menyimpan kemarahan karena banyak hal, ketidakpuasan karena banyak hal. Mungkin Anda tidak puas pada kehidupan pribadi Anda sendiri, pada pekerjaan atau profesi Anda. Anda kemudian melemparkan semua itu kepada orang-orang sekitar Anda dan Anda menyakiti begitu banyak orang. Dan kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada hari ini, hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Apa yang dikatakan Paulus merupakan ajakan bagi kita untuk berefleksi. Sebelum kita melemparkan, dalam tanda petik kita melemparkan kotoran dari kata-kata kita, dari sikap kita kepada orang lain, lihat pada diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang missing in ourselves, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita sendiri. Dan dalam retreat kami juga belajar bagaimana kami mengisi diri kami dengan membaca bacaan-bacaan yang tentu memperkaya hidup rohani kita, spiritual life kita. Kita membaca sesuatu yang menginspirasi kita dan kemudian dengan inspirasi tersebut kita merefleksikan hidup kita. Tidak hanya sekedar kita membaca media sosial, membaca apa yang dilemparkan di WA grup kita dan apa yang ditawarkan dalam berita-berita yang kadang-kadang juga adalah hoax. Tapi Anda kemudian merefleksikan setelah membaca sesuatu yang positif dan hasil refleksi tersebut kemudian bisa mengendap di hati dan pikiran Anda. Anda memetik apa yang baik di sana. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah recreation. Anda menciptakan kembali, membangun kembali hidup Anda, rebuild your life. Dan kita sebenarnya kalau mengasah hati kita, suara hati kita pun akan berbicara kepada kita pada dimensi mana kita harus terus bertumbuh dan berkembang. Dan jangan lupa yang terakhir adalah reconciliation. Kita harus belajar untuk rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang seperti yang tadi saya katakan, ada banyak hal negatif yang kita simpan, yang kita coba kuburkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan ketika kita belajar untuk mengolah diri, ini semua terangkat. Dan kita harus belajar untuk berdamai dengan masa lalu kita, dengan diri kita yang tidak ideal, dan membangun hidup yang lebih baik. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa juga untuk rest. Anda juga harus mengambil waktu untuk beristirahat. Dan ketika jiwa dan raga kita berada dalam situasi yang lebih rileks, kita siap untuk melakukan semuanya itu. Mari kita belajar tidak menjadi orang yang mudah untuk menyakiti orang dengan perkataan kita, tapi kita adalah orang-orang yang menginspirasi orang lain dengan tidak hanya perkataan, tapi sikap dan cara hidup kita sendiri. Bapa Maha Baik, jadikan kami juga sebagai pribadi yang semakin bijaksana dalam hidup ini. Dan anugerahkan kepada kami roh kebijaksanaan-Mu setiap hari yang menuntun kami untuk bertumbuh menjadi lebih baik dan memberkati sesama kami dalam hidup ini dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra